kabarnya nih hari Minggu di rumah aja? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, sudah hari Minggu, tandanya adik-adik harus mengikuti pembinaan sekami. Hari ini Kak Mimi dari Paroki Lumajang akan membimbing adik-adik untuk mengikuti pembinaan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang temanya Saya Mau Ikut Yesus. Nah, kira-kira apakah adik-adik di rumah mau ikut Yesus nggak nih? Oke, bagus kalau mau ya. Kita akan mengikuti serangkaian pembinaan pada hari ini yang akan ditemani oleh beberapa teman-teman kita. Ada adik Michelle untuk doa pembukaan, ada adik Grey yang akan membacakan Injil, kemudian ada kakak Erni yang akan memberikan renungan, dan ada adik Satria yang akan membacakan ayat emas, dan nanti ada adik Cilen yang akan membawakan doa penutup. Dan di akhir acara nanti kita akan menerima berkat dari Romo Blasius Tira. Nah, ayo adik-adik langsung aja ikuti pembinaan ini. Tetap semangat ya, kita ikutin sampai akhir. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Entah sejak kapan aku jadi deg-degan dengar suara lembut yang panggilku beneran. Tapi aku tahu ternyata itu Tuhan. Tangkapku, ikuti jejaknya. Tuhan panggilku, panggil kita semua. Pilihku, pilihmu, pilih kita semua. Bawa cinta Tuhan ke seluruh dunia. Bermisi di dunia jajan. Hai teman-teman kami, salam misioner. Saya Grey dari Kuasi Paroki Keraksaan. Hari ini akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan.
Halo anak-anak sekami, saya Bu Erni dari Kuasi Paroki Keraksaan. Salam misioner. Anak-anak semua tadi sudah mendengarkan Injil yang dibacakan teman Mugre. Gimana? Menurut kalian suatu bacaan yang mudah dimengerti, suatu perkataan Tuhan yang mudah ditangkap atau bagaimana? Sama-sama kita tadi mendengar dari ayat 17 sampai 26 ada satu kata yang diulang beberapa kali. Siapa yang tahu? Kalau ini sudah offline pasti sudah ngacung semua ya. Saya tahu. Benar. Kata yang diulang beberapa kali dalam ayat ini tadi dari ayat 20 sampai 22 adalah kata berbahagialah. Ya. Kenapa ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu yang miskin dan seterusnya. Kita lihat dulu apa itu arti bahagia. Anak-anak mengerti bahagia seperti apa? Bahagia itu kondisi hati kita, perasaan kita senang. Karena apa kesenangnya? Mungkin karena dapat hadiah, atau dapat nilai yang bagus, atau dipuji, atau bisa membantu orang. Apapun yang kita lakukan lalu mendatangkan kegembiraan, itu membuat perasaan kita bahagia. Nah, anak-anak, apakah ini juga yang dimaksud Tuhan di dalam bacaan Injil yang tadi kita baca bersama? Apakah bahagia yang disebutkan di situ sama dengan bahagia yang kita rasakan? Kita cek dulu ya. Kita coba lihat di ayat yang ke-20. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Wah, ini miskin kok berbahagia? Gimana ini? Salah kali ya? Kitab sucinya salah. Tidak anak-anak, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita suatu arti berbahagia yang lebih dari yang kita mengerti selama ini. Kalau kita kaya, mungkin banyak barang yang kita miliki, kita mendapat banyak hal yang kita sukai, kita senang, wajar. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Maksudnya apa ya? Di Matius 5 di khotbah di bukit ini dikatakan miskin hatinya di hadapan Allah. Maksudnya apa miskin? Miskin itu sama dengan tidak punya apa-apa, benar kan? Nah, miskin di hadapan Allah berarti hati yang rendah hati di hadapan Allah. Hati yang tidak memiliki apa-apa. Kondisi perasaan kita, kondisi keadaan kita yang tidak memiliki apa-apa, sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kosong. Kita datang kepada Tuhan dengan, ya ini loh aku Tuhan, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak memiliki apa-apa kecuali diberi oleh Tuhan. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh miskin di hadapan Allah. Ini Tuhan, aku butuh berkat-Mu, aku butuh pertolongan-Mu ya. Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan aku, dengan hati yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Itu artinya berbahagialah kamu yang miskin. Kita coba ya cari lagi. Apalagi ya, nah ini ayat 21 bagian B, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Loh, menangis tentu saja tidak bahagia. Air mata keluar, mungkin sakit badannya, mungkin jatuh, mungkin hatinya yang sakit, tidak berbahagia. Tapi kenapa Tuhan katakan berbahagialah kamu yang menangis? Maksudnya apa ya? Anak-anak, pernah nggak anak-anak merasa sedang senang, lalu tiba-tiba ibumu atau adikmu datang, ojo susah. Maksudnya apa ini? Orang aku lagi senang kok dibilang jangan susah. Ketika orang bilang kepada kita jangan bersedih ya, jangan nangis ya, itu pasti karena kita sedang dalam keadaan berduka cita. Kita sedang dalam sedih kondisinya, sehingga ada yang menghibur kita ya. Mungkin kita dimarahi sama mama atau papa, kemudian adik kita tiba-tiba datang, ini kok kasih permen. Nah, gimana perasaan kalian? Merasa sangat terhibur? Benar?
Mungkin tidak perlu kata-kata, tapi ketika ada orang menemani sudah langsung merasa hatiku senang, tidak sendirian. Nah, itulah yang disebut Tuhan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Karena apa di situ? Karena kamu akan tertawa. Jadi setelah mengalami itu, kemudian kamu merasakan, oh ada yang mencintai aku, ada yang memperhatikan aku, hati kita tertawa. Terima kasih Tuhan, punya adik, punya saudara, punya teman yang memperhatikan aku. Nah, sampai di sini semakin jelas ya. Ini tidak bisa kita bahas semua. Ada banyak perkara yang adik-adik belum bisa pahami sekarang. Nanti seiring usia kalian, seiring pengalaman hidup kalian bersama dengan Tuhan juga, nanti akan semakin mengerti apa maksudnya ini berbahagia yang mengucilkan kamu, menganiaya kamu dalam nama Tuhan, dan seterusnya. Tapi satu hal yang kita pelajari hari ini adalah, sekali lagi kata Tuhan, berbahagialah. Bisa ucapkan dalam hati kamu sekalian, pelan-pelan katakan berbahagialah. Anak-anak, Tuhan menghendaki kita berbahagia dalam kondisi apapun. Nah, berbahagia itu tentu ada ada tandanya begitu. Tidak mungkin kita berbahagia lalu mulut kita cemberut, mata kita mencureng, kata orang Jawa ya. Tentu ada tandanya. Berbahagia itu mulut yang tersenyum, ucapan yang manis, tangan yang menyapa, mata mungkin yang tersenyum, ada yang tidak bisa ngomong tapi matanya sudah menawarkan sebuah keramahan. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar berbahagialah. Ketika anak-anak berbahagia, tidak terasa sekeliling kalian ikut berbahagia. Boleh dicoba. Kalau di rumah sedang dalam sepi semua, aduh ini ada masalah, adik ada masalah dengan orang tua, marah, nangis dan sebagainya. Jadilah pendamai. Jadilah seseorang yang membawakan kebahagiaan. Hibur adiknya, rayu mamanya mungkin ya, sehingga suasana menjadi cair kembali. Ingat anak-anak, berbahagialah maka orang lain akan berbahagia. Di Matius 5 khotbah di bukit itu dikatakan, yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Mau? Anak-anak semua disebut anak-anak Allah. Bawalah damai dan berbahagia. Amin. Salam misioner. Hai teman-teman sekami, salam misioner. Saya Satria Langit dari Kuasi Paroki Keraksaan. Ayat emas hari ini adalah berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Saya ulangi ya, berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Hai teman-teman kami, salam misioner. Saya Kilian dari Paroki Keraksaan. Mari kita tutup acara kami pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar. Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Berilah kami hati yang selalu bersyukur atas apa yang kami miliki dan apa yang tidak kami miliki. Bapa, anugerahi kami hati yang gembira, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat memancarkan kegembiraan bagi orang-orang sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari anak-anak sekalian, kita telah mengakhiri pertemuan kita. Sekarang mohon berkat Tuhan supaya kita sampai di rumah kegiatan kita dengan selamat. Tuhan bersamamu. Anak-anak semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam misioner.
segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang merah di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang merah di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dengan wafat. Oh, jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang terang di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, timbun matanya yang berubah menjadi siang terang di atas dasar iman. Nah adik-adik, gimana nih pembinaan hari ini? Seru apa enggak? Pasti seru ya? Nah, nanti adik-adik di rumah mempraktekkan nilai-nilai baik yang sudah diajarkan pada pertemuan minggu ini. Dan jangan lupa minggu depan untuk kembali lagi mengikuti pembinaan di hari Minggu bersama kakak-kakak KKI dan teman-teman sekeuskupan. Sampai jumpa dan salam misioner.